Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhusin SPD, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Mat Laul Anwar 1 Teluk Buyung, Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 20722245150. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi kalimat thayyibah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan Masya Allah. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, ya. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran, ya. Namun sebelum kita memulai pelajaran, ya, Bapak akan tanya dulu siapa yang hari ini tidak masuk kelas. Kenapa yang masuk? Alasannya? Sakit. Terus yang satu lagi? Ada acara. Oke, ya. Itu yang pada hari ini tidak masuk kelas, ya, karena ada mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita siapkan dulu, ya, atau kita awali dengan kita sama-sama berdoa. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan ketua kelasnya mimpin berdoa, ya. Sebelum belajar berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini kita bisa mengawali pelajaran pada hari ini, ya. Tadi kita sudah siapkan semuanya dan ada teman kamu yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, ya, kita adakan yaitu pembiasaan dulu, ya, yaitu membaca surat Yud. Kita baca bareng-bareng surat Al-Maun atau surat Ar-Ra'aitan, ya. Dimulai. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din.
pembelajaran. Oke, agar lebih hikmah lagi ya, lebih tumbuh jiwa nasionalisme kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharap untuk berdiri. Tadi sudah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita melanjutkan pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang arti kalimat thayyibah. Ya. Siapa yang tahu artinya kalimat thayyibah? Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Kalimat thayyibah itu adalah kata-kata yang baik, ya, atau kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi kalimat yang baik yang harus kita ucapkan, ya, yaitu namanya kalimat thayyibah. Ya, apa diantaranya? Yaitu subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, ya. Nah, apa sih kalimat thayyibah subhanallah itu? Kalimat subhanallah adalah artinya yaitu maha suci Allah, ya, atau disebut kalimat tasbih adalah ungkapan memuji kita kepada Allah, ya. Bacaan tasbih adalah bacaan ringan namun berpahala besar, ya. Kita harus mengucapkan kalimat tasbih subhanallah ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan. Jadi kalau kita, ya, melihat sesuatu yang indah, ya, kita disunahkan untuk mengucapkan kata subhanallah, ya. So, ya, ketika kita dengan catatan murni atas kehendak Allah tanpa campur tangan manusia. Contoh, keindahan pemandangan alam, ya. Siapa yang pernah jalan-jalan ke gunung? Siapa? Pernah? Ya, itu sebagai, ya, tanda ciptaan Allah yang ketika kita melihat gambar seperti itu atau alam seperti itu, maka kita ucapkan yaitu kalimat thayyibah, yaitu kata subhanallah,
Kenapa kita harus bertasbih? Ya, karena dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan serta akan mendapat pahala dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat thayyibah. Ya, tadi yang pertama apa? Subhanallah, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kalimat thayyibah masya Allah. Ya, apa kalimat thayyibah masya Allah artinya? Ya. Nah, kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah? Karena dengan mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perwujudan keyakinan ya kita bahwa semua yang terjadi dalam semesta baik yang indah maupun yang mengejutkan semuanya telah diatur dan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai pelajaran bagi manusia ya untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Apa tadi kalimat thayyibah? Yang pertama subhanallah, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya. Kapan kalimat thayyibah Allahu Akbar kita ucapkan? Ayo, ketika apa? Ayo, ya. Apa? Ya, ketika kita akan melaksanakan sholat. Ya, dalam sholat itu kalimat thayyibah Allahu Akbar itu banyak ya kita ucapkan. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu ketika kita mendengar suara azan. Ya, terus apa lagi? Ketika mendengar orang iqomah. Dan apa lagi? Ketika kita melaksanakan yaitu sholat berjamaah. Jadi kalimat thayyibah Allahu Akbar itu selalu kita ucapkan. Ya, apalagi ketika kita melaksanakan sholat itu kalimat Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar ya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar maka itu dinamakan yaitu bernilai ibadah. Jadi sering-sering kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar dimanapun, apalagi ketika kita melaksanakan yaitu sholat 5 waktu ya. Jadi dalam sholat sehari semalam 5 waktu itu kita ya berapa kali itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar ya, banyak sekali. Jadi pahalanya sangat besar dan bernilai ibadah. Jadi oleh karena itu ya marilah kita ucapkan kalimat takbir sehingga kita senantiasa optimis dan berusaha meraih prestasi yang baik ya. Kapan kita diperintahkan kalimat takbir? Jadi itu tadi yang sudah Bapak jelaskan yaitu ketika melihat atau merasakan keagungan Allah, menghadapi bahaya atau masalah, terus malam takbiran hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, terus apa lagi? Jadi setelah selesai sholat apa? Sholat 5 waktu. Jadi kalau ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita jangan buru-buru pulang dulu. Ya, kita zikir dulu kepada Allah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib. Nah, sekali lagi apa tadi kalimat yang pertama? Subhanallah, Allahu Akbar, dan masya Allah. Jadi ada 3 yang kita jelaskan pada kesempatan hari ini, ya. Nah, lanjut, ya. Yang selanjutnya yaitu kalimat thayyibah insya Allah. Kalimat thayyibah insya Allah apa artinya? Jika dikehendaki oleh Allah, ya, diucapkan ketika seorang berniat hendak melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Tuh, jadi kalau kamu janji, ya, kita disunahkan mengucapkan yaitu kalimat insya Allah. Jangan kita langsung ucapkan saja, ya, oke, besok kita ketemuan, tapi dalam nyatanya tidak terjadi. Jadi kita ucapkan yaitu insya Allah, ya. Contohnya ada teman kita mengundang kita untuk menghadiri acara di waktu yang akan datang, maka kita mengucapkan kalimat insya Allah.
Ya, mengapa demikian? Karena kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa hadir atau tidak, karena semuanya itu atas kehendak Allah. Bisa jadi ketika hari itu datang, kita memiliki aktivitas lain yang tidak bisa kita tinggalkan. Oleh sebab itu, itulah yang kita harus menjawab kalimat yaitu insya Allah. Ya, nah itu ya materi atau pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Ya, Bapak harap kalian bisa mengerti ya dan bisa memahaminya, dan kalian ingat-ingat di rumah dan kalian hafalkan. Ya, apa itu kalimat thayyibah? Adalah kata-kata yang baik. Apa saja kalimat thayyibah tadi? Yang pertama subhanallah, yang kedua Allahu akbar, yang ketiga bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa? Oke, kalau sudah dipahami, sudah dimengerti, Bapak mau kasih pertanyaan. Ya, nanti siapa orang yang Bapak tunjuk, siap untuk jawab. Oke? Ya, coba Robi. Ya, Robi, apa artinya kalimat subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ya, betul. Jadi, ya artinya apa? Kalimat subhanallah adalah maha suci Allah. Oke, betul ya. Selanjutnya Arjuna, ya apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ya, jadi Allah itu Maha Besar. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita harus beriman kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib percaya, ya, jangan kita tidak percaya. Ya, dengan apa? Dengan cara kita ini mengamalkan yaitu kalimat-kalimat thayyibah. Terus selanjutnya Nabila, ya apa artinya kalimat Masya Allah? Apa yang Allah kehendaki maka itulah yang terjadi. Ya, jadi kalimat Masya Allah itu apa yang Allah kehendaki maka semua itu akan terjadi. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Manusia tidak bisa menentukan takdir seseorang. Semuanya itu adalah Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Paham? Bisa dimengerti? Ya, bagus. Oke, kalau sudah bisa dipahami, bisa dimengerti, ya. Ya, selanjutnya ya kalian ya laksanakan tugas dari Bapak yaitu membuat kelompok ya, nanti menyelesaikan yaitu apa daripada maksud kalimat-kalimat thayyibah yang diantaranya itu adalah tadi subhanallah, Allahu Akbar, dan Masya Allah. Siap? Ya, kalau siap silakan buat kelompoknya masing-masing. Ya, ayo, cepat. Waktunya seperti apa? Ya. Ayo, masing-masing kelompoknya. Mejanya bagaimana? Ayo, mejanya diputar. Ayo. Ya, ke depan. Ya, mari. Kelompok satu, mana kelompok satu? Mana? Ya. Kelompok satu, ketuanya Robi. Ya, terus untuk kelompok dua siapa? Hah? Kelompok dua. Siapa ketuanya? Nah, kelompok tiga. Kelompok tiga siapa? Nabila. Ya, oke ya. Nah, nanti kalian selesaikan dan tugas dari Bapak. Nanti kalau sudah selesai, ya kalian kalian bacakan nanti ke depan ya. Semuanya maju ke depan masing-masing kelompoknya ya. Nah, silakan. Ya, dikerjakan. Ya.
Ya, jadi ada 3 kelompok ya. Ya, silakan. Dikerjakan ya. Pak kasih waktu 10 menit ya. Ya, dikerjakan. Langsung dijelaskannya aja ya, yaitu apa arti daripada kalimat thayyibah ya. Ayo, gimana? Sudah sampai di mana? Ya, masih ingat kan apa yang tadi Bapak sampaikan? Ya, kalau ingat silakan ya, nanti kamu paparkan, kamu jelaskan ya apa artinya kalimat thayyibah. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, tentunya kamu pasti ingat ya. Tadi yang pertama yaitu subhanallah ya, yang kedua Allah Akbar, dan yang ketiga yaitu masya Allah. Silakan ya, jelaskan ya, jelaskan arti daripada kata ya subhanallah, Allahu Akbar dan Allah. Gimana? Sudah selesai dikerjakan? Materinya nanti silakan kamu ya sampaikan di depan ya, masing-masing kelompoknya maju ke depan dibacakan ya, nanti yang lainnya mendengarkan ya. Nanti ya tinggal Bapak sebutkan kamu menjelaskan apa, kelompok ini menjelaskan apa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan kelompok mana dulu nih? Kelompok yang kedua. Ayo, silakan kelompok kedua maju ke depan semuanya ya. Paparkan ya daripada yaitu kalimat masya Allah. Silakan bacakan ya, silakan bacakan ya. Ayo bacakan, suaranya yang keras. Satu orang saja ya. Ya, bagus. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Ya, sampaikan tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Ya, suaranya yang keras ya. Biar kawan-kawan kamu bisa mendengar ya apa maksud daripada kalimat thayyibah Allahu Akbar. Ya, silakan. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Setiap hal yang terjadi besar di mata manusia hakikatnya akan terlihat kecil di hadapan kebesarannya hanya pada Allah. Semua makhluk merendahkan dan tawadu terhadap kuasanya. Ya, bagus. Ya, silakan. Nah, selanjutnya, Bapak. Selanjutnya, silakan maju ke depan. Ayo, silakan dipaparkan ya apa arti daripada kalimat thayyibah. Berarti kalimat thayyibah yang mana? Yang kedua yaitu subhanallah. Ya, silakan. Subhanallah artinya maha suci Allah. Saat melalui jalanan yang menurun, seorang muslim juga disunahkan untuk membaca subhanallah. Sedangkan saat jalan menanjak disunahkan untuk membaca Allahu Akbar. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke ya, tadi ya kalian sudah paparkan yaitu tentang kalimat thayyibah ya, antara kelompok 1, 2, dan 3, di mana masing-masing menjelaskan yaitu tentang
tentang kalimat thayyibah ya. Yang pertama tadi subhanallah, yang kedua Allahu Akbar, dan yang ketiga yaitu masya Allah. Nah, dari pelajaran ini dapat dapat kalian pelajari di rumah kalian masing-masing. Ya, nanti kalian bisa buat hafalan ya. Jadi supaya kita tidak lupa ya. Jadi kalimat thayyibah itu ya sebenarnya banyak, tapi materi yang dijelaskan pada kesempatan kali hari ini ya hanya 3 yang kita bahas. Jadi kita bisa pahami ya tentang kalimat thayyibah. Sekali lagi coba tanya, kalimat thayyibah artinya apa? Coba. Kalimat thayyibah artinya? Kalimat thayyibah artinya apa? Kata-kata yang baik atau kalimat-kalimat yang baik. Yang pertama apa? Yang pertama subhanallah. Yang kedua Allah. Yang ketiga Allah. Jadi kan itu ya, baru 3 ya. Tapi pada kenyataannya kalimat thayyibah itu banyak sebenarnya ya. Namun pada pembelajaran hari ini cukup 3 saja yang kita jelaskan. Jadi kalian sudah bisa memahami ya apa itu artinya kalimat thayyibah ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Oke ya. Nanti lanjut belajar di rumah ya supaya kamu lebih ingat lagi pelajaran yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke? Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi Bapak kasih tugas, sebelum tugas Bapak kasih penilaian dulu ya. Tadi untuk kelompok 1 ya, Bapak kasih nilai 80 ya, kasih tepuk tangan ya. Oke, untuk kelompok 2 Bapak kasih nilai 80 juga ya, kasih tepuk tangan lagi ya. Dan kelompok yang ketiga Bapak kasih nilai 85. Itu ya, itu hasil daripada penyampaian kalian antara kelompok 1, 2, dan 3. Ya, hasil nilai itu ya bukan berarti kamu bagus ya, tapi kamu harus pelajari di rumah agar nanti nilai semester kamu itu bagus. Oke, yang terakhir ya, tugas di rumah ya, nanti kalian buat ya kata-kata kalimat thayyibah itu dalam sebuah kardus ya. Itu berupa kaligrafi ya, yang bahasa Arab. Nanti kan? Ya, nanti kalian tulis di kardus. Yang pertama itu tadi kata subhanallah, Allahu Akbar, dan masya Allah. Kamu tulis tuh nanti di atas kardus. Nah, itu ada kartonnya. Jadi situ kamu tulis ya. Itu buat tugas di rumah atau buat PR di rumah. Nanti 1 minggu yang akan datang kalian bawa, kalian tempelkan di kelas kalian masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya, oke ya. Dan cukup untuk hari ini pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dan bisa mengerti ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ya, mari ke tempatnya masing-masing. Kursinya dirapikan lagi ya. Ya. Berisik ya. Nah ya, sekali lagi ya, bertanya, bisa dipahami nggak pelajaran hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup Bapak tutup saja sampai di sini ya. 1 minggu lagi kita akan bertemu lagi dengan pelajaran yaitu melanjutkan daripada kalimat-kalimat thayyibah. Bapak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa bersama. Silakan yang biasa memimpin doa ketua kelasnya berdiri ya. Sebelum mulai